Ya baik, saya Chris Jensen Palungan. Saya dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan materi PKN tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Makna hak dan kewajiban warga negara. Apakah hak warga negara sama dengan hak asasi manusia? Berbeda dengan hak asasi manusia yang bersifat universal atau umum, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak dari warga negara. Pengertian hak warga negara. Pengertian hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Dapat disimpulkan bahwa hak warga negara adalah berbagai hak yang melekat kepada seorang warga negara yang harus dijunjung tinggi oleh suatu negara berdasarkan status kewarganegaraannya. Kewajiban warga negara. Kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Seperti hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian warga negara Indonesia atau sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan program pembangunan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang baik atau yang layak. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering dia abaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. Kasus pelanggaran hak warga negara. Kasus pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, makin merebaknya kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan sebagainya. Padahal
Pasal 28A sampai 28J dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Yang kedua, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Padahal Pasal 29 ayat 2 dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang ketiga, angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara penuh amanat Pasal 31 ayat 1 dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang keempat, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat atau meniru dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Beberapa contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah dengan sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak membawa surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa STNK atau surat tanda nomor kendaraan, dan sebagainya. Yang ketiga, merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan Siskamling. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang kedua, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi, maupun pendidikan non formal yaitu kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat diperlihatkan pada perilaku kita di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian materi PKN dari saya tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sekian dan terima kasih.